presentasi bisa dipersiapkan. Baik, Pak Heri izin share screen Pak Heri. Ya, silakan di-share. Apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu dan Pak Heri? Sudah ya. Sudah tampil. Bisa dimulai aja nggak apa-apa nanti. Kalau Pak Pur kemarin ada kemungkinan terlambat atau kalau nggak nutut ya nggak apa-apa nanti dengan saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Profesor Dr. Andes Purwanto PhD, kemudian Bapak Dr. Heri Susanto MSI. Selamat siang dan teman-teman juga. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ketupatnya juga sudah dimakan, tidak dianggurin di dapur. Ya. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya ingin baca pantun dulu Pak G. Lebaran tiba, hati pun lega, ketupat tersaji, lapar menggoda. Taqabbalallahu minna wa minkum semua, maaf lahir batin dari lubuk jiwa. Cakep. Meski libur semangat tetap membara, teori Fazi kita bahas bersama, logika samar yang penuh makna. Yuk kita kupas persamaannya dengan seksama. Asik. Ya terima kasih. Langsung saja kita bahas persamaan. Kita ke bagian persamaan relasi Fazi ini. Dan alhamdulillah kemarin ketika kita pelajari sama Bu Sita, materi ini alhamdulillah sangat-sangat berkaitan dengan materi kita yang pertama. Jadi sebagai pendahuluannya adalah persamaan relasi Fazi adalah persamaan yang melibatkan relasi Fazi yang belum diketahui. Misalnya diberikan relasi Fazi R dan S, maka persamaan seperti X gabungan R sama dengan S dan X kuadrat irisan R sama dengan X komposisi S dengan X sebagai relasi Fazi yang belum diketahui merupakan contoh persamaan relasi Fazi. Nah, namun pada bagian ini kita akan membahas persamaan dalam bentuk X komposisi R sama dengan S, di mana R dan S adalah relasi Fazi yang diketahui, sedangkan X adalah relasi Fazi yang ingin kita tentukan. Tujuan kita adalah menentukan X sehingga persamaan tersebut terpenuhi. Sebelum itu kita akan memperkenalkan beberapa konsep penting. Jadi intinya dulu yang ketika kita kelompok 4 mempresentasikan makalah itu adalah komposisi relasi Fazi. Itu kita membahas X komposisi R sama dengan S, kita menentukan nilai-nilai yang ada di S itu sendiri. Nah sekarang dibalik, bagaimana kalau misalkan R sama S-nya itu ada, diketahui, tapi kita mencari X-nya. Nah itu bagaimana? Ternyata ada teknik-teknik tersendiri untuk menyelesaikannya. Di sini diberikan definisi 3115, jika suatu relasi Fazi X memenuhi persamaan X komposisi R sama dengan S, maka X disebut sebagai solusi dari persamaan tersebut. Jika suatu persamaan memiliki setidaknya satu solusi, maka persamaan itu disebut konsisten. Artinya, jika persamaan X komposisi R sama dengan S tadi memiliki minimal satu solusi, itu dia disebut konsisten. Nah, jika persamaan tersebut ternyata konsisten dan terdapat solusi X bar yang memenuhi kondisi bahwa untuk setiap solusi lain X, artinya selain dari X tadi, maka selalu berlaku X tadi itu subset dari X bar itu sendiri. Maka X bar ini akan disebut sebagai solusi maksimal. Jadi nanti X bar ini adalah entry-entry-nya itu adalah maksimal. Secara khusus misalkan R itu elemen relasi Fazi dari V ke W dan S elemen relasi Fazi F dari U ke W, maka X juga merupakan elemen relasi Fazi dari U ke V. Maka persamaan yang tadinya X komposisi R sama dengan S itu dapat ditulis sebagai untuk setiap pasangan UW, elemen U kali W, sama dengan nilai maksimum dari semua nilai minimal XUV dan RVW, di mana V-nya elemen V, itu sama dengan SUW. Jadi ini seperti yang bilang di awal tadi bahwa dulu yang kita bahas itu adalah X, ini adalah definisi X komposisi R. Atau kalau di sini disimbolkan atau dinotasikan dengan SUW itu sendiri. Dulu kita mencari SUW-nya, namun sekarang nanti kita akan mencari X-nya itu sendiri. Nah, untuk menyatakan solusi XUW itu sendiri, XUV yang memenuhi persamaan X komposisi R sama dengan S, itu kita menggunakan notasi berikut. X bar UV, kita perlu mengingat kembali bahwa X bar UV tadi itu apa? X bar UV itu adalah
solusi maksimal tadi, bahwa itu bisa diperoleh dari nilai minimum dari semua nilai SUW. Dengan syarat nilai SUW tadi itu harus kurang dari RVW. Jadi solusi X bar sendiri, X bar sendiri atau solusi maksimal itu punya definisi sendiri, bahwa nilai minimum itu bisa dicari dari nilai minimum semua, mencari minimum dari semua nilai SUW dengan syarat SUW-nya kurang dari RVW. Oke, langsung saja ke contoh nanti biar lebih paham. Di sini kita ngambil contoh 3.10 yang ada di buku uang, tapi kita modifikasi karena sebenarnya contohnya itu adalah menentukan X-nya, menentukan kemungkinan X-nya itu sendiri. Namun di sini karena kita membahas solusi maksimal, kita modifikasi menjadi pertanyaannya adalah tentukan solusi maksimal dari persamaan berikut. X11, X12, X13, komposisi dari yang matris 3 kali 3 itu disebut R, yaitu 03, 05, 02, 02, 004, sama 0, 06, 01. Sama dengan yang sebelah kanan itu selanjutnya kita sebut S, yaitu 02, 04, 02. Nah, untuk menentukan solusi maksimal dari persamaan tersebut, maka kita harus ingat kembali nih definisi dari X bar UV. Tadi X bar UV itu bisa diperoleh dari mencari nilai minimal dari semua SUW dengan syarat SUW-nya itu sendiri kurang dari RVW. Sehingga dari sini kita akan mencari X bar 11, X bar 12, dan X bar 13. Itu adalah tujuan akhir kita. Lanjut kemudian untuk menentukan X bar 11, tadi X bar 11 berarti UV-nya diganti 11, maka perlu diperiksa S1W kurang dari R1W. Artinya S1W ini di next, S1W ini berarti ada di next. Jadi fokus kita yang ada di tanda yang dikotai orange itu. Jadi di situ ada baris S yaitu 02, 04, 02 sama R yang baris pertama yaitu 03, 05, 02. Ingat tadi definisinya bahwa kita harus membandingkan dulu SUW itu harus kurang dari RVW, itu syarat pertama. Andaikan nanti ada lebih dari 1, maka kita pilih yang minimal. Andaikan cuma 1, maka kita pilih dia. Andaikan nggak ada, nah nanti kasusnya berbeda lagi. Kita lanjut dulu. Next, kita fokusnya di orange ya. Maka ketika W-nya kita ganti W1, W2, W3, maka di sini adalah 02. Jadi kita bacanya dari yang S dulu, yang paling kanan dulu. 02 itu kurang dari 03, itu benar. Kemudian selanjutnya ketika W2, 04 itu kurang dari 05, itu juga benar. Kemudian 02 itu enggak, itu bukan kurang tapi sama dengan 02. Artinya berarti dia salah. Sehingga nanti X11 next. Nah, sehingga X11-nya nanti X bar 1-nya nanti kita peroleh dari pernyataan yang benar, yang salah kita nggak ikutin. Tapi pernyataan yang benar dari dari SUW tadi, dari SUW yang minimal. Di sini ada dua pernyataan yang benar, 02 sama 04, itu kurang dari 03 sama 05, sehingga yang kita pilih adalah yang minimal yaitu 02. Jadi X bar 1-nya ketemu 0,2. Lanjut biar lebih memahami lagi, kalau kita pengen menentukan X12, maka fokusnya ada di S-nya tetap, tapi R-nya ini berpindah di baris kedua, yaitu 02, 004. Jadi fokusnya di R yang baris kedua sama S. Nanti kita membandingkannya di S dulu yang sebelah kanan, dibandingkan dengan yang R. Nah ini sudah muncul ketika kita W-nya kita gerakkan dari 1 sampai 3, maka 02 itu kurang dari 02, itu salah. Harusnya sama dengan. Kemudian 04 itu kurang dari 0, itu juga salah. Kemudian 02 kurang dari 04 itu benar. Sehingga hanya satu SUW yang memenuhi SUW kurang dari RVW. Sehingga X bar 12-nya otomatis hanya satu yaitu 0,2. Lanjut agar lebih memahami lagi, yang terakhir kita untuk menentukan X bar 13, maka fokus kita adalah S-nya tetap, namun R-nya berpindah di baris ketiga. Bisa di next. Oke, nah kita fokusnya di situ, kita bandingin, W-nya kita gerakin, 0,2 itu kurang dari 0 itu salah, 0,4 kurang dari 0,6 itu benar, dan 0,2 kurang dari 0,1 itu salah. Sehingga hanya ada satu SW yang memenuhi itu, yaitu 0,4.
maka didapatkan X bar 1/3-nya adalah 0,4 itu sendiri. Nah, sehingga nanti kita temukan solusi solusi maksimalnya atau X barnya itu adalah 0,2, 0,2, 0,4. Apa sih artinya 0,2, 0,2, 0,4 ini? Artinya ketika nilai ini kita masukkan, kita ganti ke X11 yang di paling atas sendiri, X11, X12, X13, itu nanti ketika kita operasikan dengan simbol dengan operasi komposisi, itu pasti bernilai benar. Dan dia adalah solusi yang paling maksimal. Loh, kenapa dibilang solusi paling maksimal? Apakah ada lainnya yang mungkin di bawahnya? Iya, ada. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan selanjutnya. Cuman ini kita bahas yang solusi maksimal dulu. Jadi artinya tadi X bar ini adalah dia ketika dimasukkan ke 11, 12, 13 itu akan memenuhi persamaan yang di atas dan dia entry-nya paling besar, paling maksimal. Nah, tadi kan yang pertama tadi X11 tadi memenuhi 2 ya. Ada 2 S yang memenuhi yaitu 02 sama 04 sehingga kita pilih 02 minimalnya. Kemudian X bar 12 dan X bar 13 itu hanya 1. Nah, bagaimana kalau nanti ada kejadian bahwa S-nya itu nggak ada yang kurang dari R? Nah, itu nanti akan dijelaskan sama Bu Sita. Oke. Baik, saya lanjutkan. Sebagai konvensi, kita menetapkan bahwa supremum dari alfa I dengan I-nya itu adalah anggota himpunan kosong, itu sama dengan 0. Dan infimum dari alfa I dengan I anggota himpunan kosong, itu adalah 1. Nah, ini maksudnya seperti ini. Untuk supremum dari alfa I dengan I-nya adalah anggota himpunan kosong, itu sama dengan 0. Itu maksudnya jika tidak ada nilai sama sekali untuk dibandingkan, karena himpunannya adalah himpunan kosong, maka kita anggap nilai maksimalnya adalah 0. Dan juga ketika tidak ada nilai sama sekali untuk dibandingkan, kita anggap nilai minimumnya 1. Jadi kalau untuk supremum dari himpunan kosong berarti tidak ada yang benar, maka hasil konvensinya adalah 0. Sedangkan pada infimum atau minimum dari himpunan kosong itu adalah tidak ada yang salah, sehingga hasil konvensinya 1. Nah, ini nanti akan kita gunakan dalam menentukan solusi maksimal seperti yang disebutkan tadi sebelumnya. Baik, kemudian kita masuk ke contoh 311. Tentukan solusi maksimal dari persamaan berikut. Jadi di sini ada persamaan, ini adalah X-nya, kemudian ini adalah R-nya, kemudian di sini adalah S-nya. Dengan X-nya adalah X11, X12, X13, kemudian R-nya sudah diketahui, R dan S sudah diketahui, R dengan matriks berukuran 3x3 dan S-nya berukuran 1x3. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk mencari solusi maksimal, kita ingat kembali bahwa solusi maksimal itu adalah X bar. X bar UV dapat dicari melalui minimal dari SUW dengan syarat bahwa SUW ini kurang dari RVW. Nah, di sini berarti kita akan membandingkan siapa? Membandingkan SUW dan RVW. Ketika SUW kurang dari RVW itu berlaku benar, maka itulah SUW yang nanti kita kita bisa jadikan sebagai X bar-nya. Begitu. Nah, dengan demikian kita perlu mencari X bar 11, X bar 12, dan X bar 13. Kenapa? Karena di sini X11, X12, X13 ya. Jadi hanya ada 3 yang akan kita cari solusinya. Baik, untuk mencari X bar 11, nah, kita ingat kembali X bar UV berarti U-nya itu 1, V-nya 1. Ya, ini 1 berarti U-nya 1, V-nya 1. Nah, kita akan memeriksa siapa? Akan memeriksa S1W ini kurang dari R1W. Ini SUW, ini U-nya 1, RVW berarti ini V-nya 1, didapat dari UV di sini. Nah, kemudian untuk W1-nya 0,2,
fokus kita pada baris pertama ya, ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rohim. Di baris pertama ini kan 0,3, 0,5 dan 0,2. Kita akan membandingkan 0,2 apakah kurang dari 0,3 berlaku benar. Ini benar ya. Benar. Kemudian untuk yang baris untuk yang selanjutnya 0,2 dan 0,5. 0,2 kurang dari 0,5 juga benar. Kemudian 0,2 kurang dari 0,2 salah ya, karena 0,2 itu sama dengan 0,2. Nah, jadi yang berlaku benar itu siapa? S-nya yang benar. Berarti antara 0,2 dan 0,2. Kalau kita lihat di sini, nah ini 0,2 dan 0,2, kemudian kita cari apa? Kita cari minimumnya. Minimum dari 0,2 dan 0,2 adalah 0,2. Ini semoga bisa dipahami. Kemudian menentukan X bar 12. X bar 12, kalau kita lihat X bar 12, U-nya adalah 1, V-nya 2. Nah, berarti kita akan membandingkan S1W, ini U ya, dan R2W. Nah, R2W ini kita fokus pada baris kedua. Ini pada baris kedua. Nah, kita bandingkan 0,2 kurang dari 0,2. Nah, di sini salah ya. Kemudian 0,2 kurang dari 0,1. Salah juga. Kemudian di sini 0,2 kurang dari 0. Salah. Ternyata ketiga-tiganya tidak ada yang benar. Nah, padahal kita akan mencari minimum dari himpunan kosong. Nah, ini karena tidak ada anggotanya, berarti kan himpunan kosong. Minimum dari himpunan kosong, maka di sini X bar 1, 2-nya itu adalah 1. Nah, ini berdasarkan konvensi yang tadi sudah disebutkan di atas. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kita akan mencari X bar 13. Nah, X bar 13, karena X bar itu adalah UV, maka U-nya 1, V-nya 3. Nah, di sini kita akan memeriksa, berarti kita akan membandingkan pada baris yang ketiga, R3W ini. Nah, untuk S1W, kita lihat atau kita bandingkan dengan R3W. Untuk W-nya 1, dan 0,2, kita bandingkan dengan 0, 0,2 apakah kurang dari 0? Kan tentu tidak, berarti salah. Kemudian 0,4 kurang dari 0,2 kurang dari 0,4 benar. Kemudian 0,2 kurang dari 0,3 benar. Sehingga manakah yang berlaku benar di sini? Jadi disinilah yang benar 0,2 dan 0,2. Kemudian kita cari apa? Kita cari minimumnya. Minimum dari 0,2 dan 0,2. Maka diperoleh 0,2. Dengan demikian kita memiliki X bar 1-1-nya itu adalah 0,2, sini 0,2. Kemudian X bar 1-2-nya itu 1 dan X bar 1-3-nya di sini adalah 0,2. Nah, dengan demikian, X bar untuk keseluruhannya, solusi maksimalnya adalah 0,2, 1, 0,2. Baik, mungkin bisa dilanjut. Monggo, Pak Rohim. Oke, kita lanjutkan masuk ke teorema 3.2. Di sini ada teorema 3.2, yaitu persamaan X komposisi R sama dengan S bersifat konsisten jika dan hanya jika X bar komposisi R sama dengan S. Nah, karena di sini pakai jika dan hanya jika, maka di sini ada bukti kiri dan bukti kanan. Kita buktikan ke kiri dulu, yaitu jika X bar komposisi R sama dengan S, maka persamaan X komposisi R sama dengan S konsisten, karena kita sudah menemukan solusi X bar yang memenuhi itu sendiri. Oke, itu sudah selesai. Kemudian yang ke kanan, namun sebaliknya, misalkan X adalah solusi sembarang dari X komposisi R sama dengan S, maka berlaku untuk setiap pasangan UW, elemen U kali W. Itu sama dengan nilai maksimal dari semua nilai minimal X UW dan RPW dengan V elemen V
sama dengan SUW. Nah, ini yang pernah kita bahas bahwa ini adalah termasuk definisi dari komposisi sendiri. Definisi komposisi apa? Yaitu komposisi X, komposisi R, atau kalau di sini disimbolkan SUW itu sendiri. Next. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa XUV dan RVW itu kurang dari sama dengan SUV. Untuk setiap UVW, untuk setiap pasangan UVW elemen dari U kali V kali W. Nah, ada dua kondisi. Tadi disebutin bahwa ketika kita punya persamaan X komposisi R sama dengan S, di mana R sama S itu yang diketahui, sementara X yang kita mau cari, maka di sini ada dua kondisi, yaitu kondisinya adalah ketika, yang pertama adalah ketika SUW itu kurang dari RVW, maka XUV itu sendiri adalah kurang dari SUW. Akibatnya berlaku XUV kurang dari sama dengan nilai minimal dari SUW. Di mana SUV yang tadi, syarat pertama tadi bahwa SUV-nya sendiri adalah kurang dari RVW. Yaitu, nah, yang terakhir itu adalah yang X yang minimal dari SUW, di mana SUV kurang dari RVW, itu kan tidak lain adalah definisi dari solusi maksimal, yaitu X bar UV itu sendiri, yang tadi kita sudah bahas. Sehingga ini kita dapatin bahwa X-nya itu, XUV-nya itu adalah kurang dari sama dengan X bar UV. Itu kondisi pertama. Lah, kondisi kedua, itu bagaimana ketika SUV-nya itu lebih besar daripada RVW. Maka di sini XUV-nya itu ketemu satu. Kenapa? Nah, masih ingat tadi yang ada konvensi tadi, ada dua konvensi. Maka ketika SUV, di mana SUV-nya itu kurang dari RVW-nya itu nggak ada, di mana kosong. Kenapa nggak ada? Kosong. Karena tadi dikondisikan bahwa SUV-nya itu lebih besar daripada RVW. Sehingga tidak ada ya tuh yang memenuhi SUV kurang dari RVW. Sehingga dia himpunan kosong. Sehingga kita mencari minimalnya, maka nanti ketemulah satu itu sendiri. Nah, hal ini tetap memenuhi XUV kurang dari sama dengan X bar UV. Sehingga dari dua kondisi itu kita dapatin bahwa X itu adalah subset dari X bar. Ini adalah temuan pertama. Jadi mungkin dibantu Bu Sawasita dibuletin, X bar UV-nya itu adalah temuan pertama kita. X subset dari X bar UV. Kemudian di sisi lain, jika SUW kurang dari RVW, maka X bar UV itu kurang dari sama dengan SUW berdasarkan definisi X bar tadi. Nah, sebaliknya ketika SUW lebih besar daripada RVW, maka tetap berlaku X bar UV ketika diiriskan dengan RVW itu tetap kurang dari SUW. Dalam kedua kasus, kita memiliki bahwa X bar UV dan RVW itu kurang dari SUW untuk setiap pasangan UVW elemen U kali V kali W. Nah, oleh karena itu, kita peroleh bahwa untuk setiap pasangan UV elemen UW itu adalah nilai maksimal. Tadi kan di atasnya di baris 3 di baris 3 dari bawah atas 3 dari bawah, maaf. Itu kan kita dapatkan bahwa X bar UV dan RVW kurang dari SUW. Artinya kalau kita mencari maksimalnya pun dari nilai minimal itu tetap berlaku dia masih kurang dari SUW. Sehingga dengan kata lain, lah di sini di yang baris kedua itu maksimal dari XUV, X bar UV dan RVW itu kan ini adalah definisi dari X bar komposisi R. Nah, maka didapatkan hubungan X bar komposisi R itu subset dari S. Itu adalah temuan kita yang kedua. Jadi masih ingat tadi temuan pertama kita yang sudah dibuleti Bu Sita tadi di atas, itu adalah X subset dari X bar. Next, temuan keduanya adalah X bar komposisi R subset dari S. Nah, di sini X subset dari S bar itu kan seperti yang kita bahas di kelompok 4 terdahulu, bahwa ketika dari masing-masing ini kita komposisikan dengan suatu relasi fazi, misalkan adalah R di sebelah kanannya, itu tidak akan mengubah subset. Jadi next, jadi ketika X itu kita komposisikan dengan R, itu masih tetap subset dari X bar komposisi dari R itu sendiri. Itu sudah dijamin dari yang kelompok 4 pernah bahas itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa X komposisi R tadi di atas itu sama dengan S, sehingga didapatkan S subset dari S subset dari X bar bundaran R. Itu adalah hasil dari temuan pertama kita menjadi X subset dari X bar bundaran R.
Sementara masih ingat tadi temuan kedua kita tadi, yaitu X bar bundaran R, itu subset juga S. Nah, karena mereka saling subset, maka diperoleh nih hubungannya bahwa X bar komposisi R itu sama dengan S. Maka sebagai catatan 3.7 dari pembuktian teorema tadi dapat disimpulkan bahwa jika persamaan X komposisi R sama dengan S bersifat konsisten, artinya konsisten tadi minimal dia punya satu solusi, maka X bar yang didefinisikan sebagai minimal dari semua nilai SUW dengan syarat SUW itu kurang dari RPW, di mana W-nya akan digerakkan, X bar UV itu sendiri itu adalah solusi maksimal. Yang kedua, hubungan X bar komposisi R subset dari S itu selalu berlaku, mau baik persamaan tersebut konsisten maupun tidak. Jadi meskipun dia tidak konsisten, dia tetap akan berlaku X bar komposisi R itu subset dari S. Baik, selanjutnya terkait dengan semesta berhingga. Kalau tadi kita memiliki persamaan relasi fasi pada matriks ya, tapi kalau untuk yang saat ini persamaan relasi fasi ini kita khususkan, kita batasi pada himpunan semesta berhingga. Namun tetap pada persamaan X komposisi R sama dengan S, dengan R-nya itu adalah matriks yang sudah diketahui, kemudian S-nya itu adalah himpunan yang sudah diketahui juga sebagai himpunan target. Nah, dalam hal ini X-nya itu himpunan nilai yang dicari atau yang akan menjadi solusinya, itu X-nya. Sedangkan S-nya berukuran 1 kali M, S1, S2 hingga SM merupakan himpunan target, kemudian R-nya merupakan berukuran N kali M. Jadi kalau tadi S-nya itu berupa matriks, kalau ini S-nya berupa himpunan target atau dalam himpunan semesta berhingga. Nah, persamaan ini dapat ditulis secara eksplisit sebagai supremum dari XK dan RKJ dengan K-nya itu dari 1 sampai N itu sama dengan SJ. Nah, ini juga merupakan definisi dari komposisi yang pernah kita bahas pada materi sebelumnya dengan J-nya dari 1, 2 hingga M. Nah, kemudian berdasarkan catatan 3.7 yang pertama tadi disebutkan bahwa solusi maksimum atau X bar itu diperoleh atau diberikan dari X bar itu kan solusi maksimum ya. Nah, karena di sini X-nya itu dari X1, X2 hingga Xn, maka X bar-nya juga X bar 1, X bar 2, hingga X bar N. Nah, dengan X bar K-nya itu adalah minimum dari SJ dengan syarat SJ ini kurang dari RKJ jika persamaan konsisten atau persamaan tersebut memiliki setidaknya satu solusi. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan himpunan solusi G sebagai G ini merupakan indeks-indeks dari solusi X-nya tadi. Nah, dengan G-nya itu kita tuliskan sebagai himpunan K1, K2 hingga Km dengan syarat X bar KJ dan RKJJ itu harus sama dengan SJ. Ya, jadi itu wajib ya harus sama dengan SJ. Dengan J-nya 1, 2 hingga M. Nah, jika G-nya itu tak kosong, maka setiap anggota G, yaitu K1, K2 hingga Km, elemen dari G besar, dan K-nya itu adalah 1, 2 hingga N, kita mendefinisikan XGK, yaitu nanti juga sebagai solusi juga, XGK itu merupakan maksimum dari SJ dengan syarat KJ ini sama dengan K. Jadi nanti kita cari dulu G-nya itu siapa, sehingga kita bisa menentukan siapakah nanti XGK-nya. Nah, nanti akan lebih mudah ketika kita menggunakan contoh. Nah, kemudian kita menuliskan solusi dalam bentuk
XG, jadi ini solusi lain. Jadi kalau X bar itu solusi maksimum, XG itu solusi lain yang juga nanti memenuhi pada persamaan X komposisi R itu sama dengan S. Nah, XG-nya ini merupakan XG1, XG2 hingga XGN. Kemudian kita masuk pada teorema 3.3, di mana teorema ini menyatakan bahwa persamaan X komposisi R sama dengan S ini bersifat konsisten jika dan hanya jika G-nya itu tidak kosong. Kemudian dalam kondisi G tak kosong, terdapat elemen G dalam G sedemikian sehingga XG ini subset X dan juga subset dari X bar untuk setiap solusi X. Jadi kalau kita lihat definisi sebelumnya bahwa XG ini kan juga merupakan solusi yang tentunya XG ini juga subset dari solusi X dan juga subset dari solusi maksimal X bar. Nah, pada teorema ini sebenarnya kita akan membuktikan 3 hal, yaitu yang pertama, jika persamaan tersebut konsisten, persamaan X komposisi R sama dengan S itu konsisten atau memiliki setidaknya satu solusi, maka G-nya tak kosong. Yang kedua, jika G-nya tak kosong, maka persamaan tersebut konsisten, karena jika dan hanya jika, sehingga bolak-balik. Kemudian yang ketiga, jika setiap solusi X dapat ditemukan elemen G dalam G, sedemikian sehingga XG subset X subset X bar. Nah, kita akan membuktikan 3 hal ini. Untuk pembuktiannya, kita buktikan yang pertama terlebih dahulu. Nah, karena persamaan itu konsisten, jadi kita akan membuktikan jika persamaan konsisten, maka G tak kosong. Nah, karena persamaan itu konsisten itu maksudnya apa? Konsisten itu maksudnya setidaknya memiliki satu solusi. Berarti punya solusi nih. Nah, tentu solusi maksimalnya itu adalah X bar. Dengan demikian, ada K1, K2, Km yang memenuhi supremum dari X bar K dan RKJ itu sama dengan SJ. Nah, tadi sebagai definisi yang sudah disebutkan di sebelumnya bahwa supremum dari X bar K dan RKJ sama dengan XJ dengan K-nya dari 1 sampai N. Nah, oleh karena itu, ada K yang memenuhi K1, K2, Km sehingga X bar KJ dan RKJJ ini sama dengan SJ untuk J-nya 1 sampai M. Artinya apa? Artinya karena ada K1, K2 sampai Km elemen G, artinya kan tidak kosong. Dengan demikian, G itu bukan himpunan kosong. Jadi untuk bukti yang pertama terbukti. Pada bukti selanjutnya kita ke bukti ketiga terlebih dahulu. Misalkan X itu adalah solusi. Karena X ini solusi, berarti X-nya itu berupa X1, X2, Xn. Sama pada pembuktian sebelumnya, terdapat K1, K2, Km yang memenuhi XK, karena di sini X ya, maka di sini X. XKJ dan RKJJ ini sama dengan SJ, dengan J-nya dari 1, 2, hingga M. Nah, dari sini kita peroleh apa? Kita peroleh SJ, nih SJ kan dari sini ya. SJ itu merupakan XKJ dan RKJJ. Nah, kita tahu bahwa X bar itu merupakan solusi maksimal. Karena X bar itu merupakan solusi maksimal, berarti kan XKJ tentu kurang dari sama dengan X bar KJ. Nah, dengan demikian, XKJ dan RKJJ atau minimal dari XKJ dan RKJJ itu kurang dari sama dengan X bar KJ, minimal dari X bar KJ dan RKJJ. Nah, kemudian kalau kita lihat X bar KJ dan RKJJ ini kan kurang dari sama dengan supremum dari X bar K dan RKJ. Nah, kalau kita lihat untuk setiap K, X bar K dan RKJ ini kan kurang
dari sama dengan supremum dari X bar K dan RKJ. Dengan demikian, untuk K-nya itu sama dengan KJ, maka X bar KJ, ya di sini ya X bar KJ, minimal dari X bar KJ dan RKJJ ini kurang dari sama dengan supremum X bar K dan RKJ. Nah, ini sebenarnya merupakan definisi dari komposisi, di mana kita pernah membahas komposisi. Kalau kita punya X, komposisi R ini sama dengan S, ini secara definisi ini adalah supremum dari semua minimum X. Karena di sini X bar, maka di sini X bar ya. X bar, ini X bar, dan R ya, sama dengan S. Nah, dengan demikian, karena supremum X bar dan RKJ, supremum dari X bar K dan RKJ ini sama dengan SJ, maka supremum dari X bar K dan RKJ ini kurang dari sama dengan SJ. Nah, dengan demikian kita peroleh X bar KJ dan RKJJ sama dengan SJ. Nah, sehingga G-nya yaitu K1, K2, sampai KM ini anggota G. Sekarang cukup kita buktikan bahwa XG ini subset X. Mengingat bahwa X ini subset X bar kan sudah jelas. Karena kita akan membuktikan bahwa XG ini subset dari X, subset dari X bar. Nah, X subset dari X bar ini kan sudah jelas. Maka cukup kita buktikan bahwa XG ini subset dari X. Nah, untuk setiap K tetap dengan K-nya itu dari 1 sampai N, ini ada beberapa KJ, sedemikian sehingga KJ-nya ini sama dengan K. Maka XK ini sama dengan XKJ, karena K sama dengan XK. Dengan demikian ini kan lebih besar sama dengan SJ, bisa sama atau lebih besar. Nah, kemudian karena hal ini mengakibatkan XK ini lebih besar sama dengan supremum dari SJ dengan syarat KJ ini sama dengan K, atau ini nanti akan disebut sebagai XGK. Nah, jika tidak ada KJ yang sama, maka sesuai dengan konvensi yang sudah disebutkan pada materi sebelumnya, bahwa supremum dari himpunan kosong itu adalah 0. Jadi kalau tidak ada KJ yang sama atau tidak ada KJ yang sama dengan K, maka supremum dari himpunan kosong dengan SJ-nya kan tidak ada, maka XGK-nya adalah 0. 0 kurang dari sama dengan XK. Nah, sehingga berlaku XGK kurang dari sama dengan XK. Nah, akibatnya XG ini subset oleh X. Berikutnya akan dibuktikan pada pembuktian yang kedua, yaitu jika G tak kosong, maka persamaan tersebut konsisten atau memiliki solusi. Nah, kalau dia tak kosong kan tentu ada K1, K2, sampai KM anggota dari G ya. Kita akan membuktikan bahwa XG, yaitu XG1, XG2, hingga XGN ini merupakan solusi. Nah, karena supremum dari XGK dan RKJ ini lebih besar sama dengan XGKJ dan RKJJ. Kenapa ini lebih besar sama dengan? Karena di sini adalah maksimal ya, maksimal dari XGK dan RKJ. Maka tentu ini lebih besar dari XGKJ dan RKJJ. Nah, ini sama dengan XGKJ itu merupakan supremum dari SI dengan syarat KI-nya sama dengan KJ, irisan dari RKJJ. Nah, dengan demikian ini lebih besar sama dengan SJ, karena di sini supremum dari SI, maka di sini lebih besar sama dengan SJ. Dan ini sama ya, RKJJ dan RKJJ. Nah, ini sama dengan SJ.
maka diperoleh bahwa Xg komposisi R atau S ini ya, S ini subset dari Sg komposisi R. Nah, untuk setiap K dengan K-nya itu dari 1 sampai N, terdapat beberapa Kj yang berlaku Kj ini sama dengan K. Maka X bar K ini sama dengan X bar Kj, karena Kj sama dengan K. Yang lebih besar sama dengan Sj. Sehingga X bar K ini lebih besar sama dengan supremum dari J, supremum dari Sj, dengan syarat Kj-nya sama dengan K. Nah, ini sama ini merupakan XGK, supremum dari Sj dengan syarat Kj sama dengan K. Nah, jika tidak ada Kj yang sama dengan K, jadi kalau ini sama dengan K, ini adalah XGK, tapi kalau misalkan tidak ada Kj yang sama dengan K, berarti kan supremum dari himpunan kosong. Artinya XGK-nya adalah 0. Nah, 0 ini kurang dari sama dengan X bar K. Sehingga Xg ini subset dari X bar. Secara keseluruhan, kita memperoleh S ini subset dari Xg komposisi R, subset dari X bar komposisi R, subset dari S. Nah, kalau kita lihat di sini, Xg ini kan subset dari X bar. Dari mana? Dari yang sudah kita bahas ini, Xg ini subset dari X bar, Sg subset dari X bar, maka Sg komposisi R subset dari X bar komposisi R. Nah, ini sendiri merupakan subset dari S. Nah, dengan demikian mengisyaratkan bahwa Sg ini saling subset ya, saling subset sehingga Xg komposisi R itu sama dengan S juga. Dengan artinya apa? Karena ini sama dengan S juga, artinya Xg ini juga merupakan solusi. Sehingga untuk pembuktian yang kedua, jika G-nya itu tak kosong, terbukti bahwa persamaan X komposisi R sama dengan S ini memiliki solusi atau persamaan itu konsisten. Gitu. Dengan demikian, Xg-nya ini merupakan solusi. Nah, dari pembuktian teorema 3.3 dapat disimpulkan bahwa jika Xg-nya itu tak kosong, maka setiap X yang memenuhi Xg subset X bar ini merupakan solusi. Oleh karena itu, himpunan solusi dari persamaan tersebut adalah X dengan X-nya adalah Xg subset X bar dengan G anggota G. Nah, ini untuk pembuktian teorema 3.3. Nah, kemudian kita akan masuk pada contoh. Jadi ini akan lebih mudah teman-teman dalam memahami teorema tadi. Jadi ada X, di sini X-nya adalah X1, X2, X3, kemudian ini adalah R, dengan R-nya itu matriks berukuran 3x3, kemudian ini sama dengan S, S-nya ini adalah himpunan semesta berhingga, dengan S-nya adalah 0,2, 0,4, 0,3, ini S1 0,2, S2 0,4, S3 0,2. Nah, di sini dalam contoh ini kita akan mencari solusi maksimal. Tentu solusi maksimal sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Jadi mencari solusi maksimal artinya kita akan membandingkan antara Sj dengan R. Nah, untuk X bar 1 berarti kita akan mencari minimal dari Sj dan syarat Sj ini kurang dari R1J, karena ini 1 maka di sini 1 ya. Artinya kita akan melihat pada baris pertama. Nah, di sini pada baris pertama 0,2 kurang dari 0,3 terpenuhi. Berarti untuk 0,2 di sini terpenuhi. Yang berikutnya 0,4 kurang dari 0,5 terpenuhi. Kemudian 0,2 kurang dari 0,2 tidak terpenuhi, sehingga mana yang terpenuhi? S1 dan S2 di sini, yaitu 0,2 dan 0,4. Kita cari minimum dari 0,2 dan 0,4, hasilnya adalah 0,2. Ya, jadi kita membandingkan antara Sj dan R1J.
Untuk X bar 2. Nah, X bar 2 berarti kita akan membandingkan antara SJ dan baris kedua. Baris kedua ini 0,2 apakah kurang dari 0,2? Tidak. 0,4 kurang dari 0? Tidak. 0,2 kurang dari 0,4? Ya. Berarti yang memenuhi hanya itu. Siapa SJ-nya ini? SJ pada S3 ini, yaitu 0,2. Nah, kemudian untuk X bar 3. X bar 3 berarti kita fokus pada pembandingan SJ dengan baris ketiga pada R, yaitu 0,2 apakah kurang dari 0? 0,2 kurang dari 0,6? Iya, berarti kita punya 0,4 ya yang memenuhi. Kemudian 0,2 apakah kurang dari 0,1? Tidak, sehingga yang memenuhi hanya 0,4 yaitu di S2. Nah, dengan demikian solusi maksimalnya yaitu X barnya adalah 0,2, 0,2 dan 0,4. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari himpunan solusi G. G itu artinya kita akan mencari K1, K2, K3 ya. Nah, ingat kembali bahwa X bar KJ dan RKJJ harus sama dengan SJ. Nah, itu syaratnya. Maka kita akan mencari yang pertama, karena kita fokus pada kolom pertama, ini kolom pertama ya. Kolom pertama harus sama dengan S1. Nah, kita lihat di sini, X1-nya atau X bar 1-nya kita peroleh 0,2. Atau saya tulis di sini, X bar 1-nya 0,2, 0,2, dan X bar 3-nya 0,4. Nah, 0,2 dan 0,3 atau minimal dari 0,2 dan 0,3 minimalnya adalah 0,2. Sama dengan S1, sama, sehingga benar. Kemudian 0,2 dan 0,3. Nah, ini untuk mencari K1-nya kita fokus pada kolom pertama. 0,2 dan 0,2 atau minimal dari 0,2 dan 0,2 adalah 0,2 sama dengan 0,2. Berarti terpenuhi. Kemudian yang ketiga 0,4 dan 0 atau minimal dari 0,4 dan 0 itu adalah 0. Tidak sama dengan 0,2. Berarti di sini salah ya. Nah, dengan demikian yang terpenuhi pada 1 dan 2. Dengan demikian K1-nya itu adalah 1, 2. Baik, agar lebih paham lagi kita akan melihat bagaimana di K2-nya. K2 kita fokus pada kolom kedua. Nah, X1-nya adalah 0,2 atau X bar 1-nya 0,2. Minimal dari 0,2 dan 0,5 adalah 0,2. Apakah sama dengan S2? Nah, ini harus sama dengan S2. Kalau tidak sama, tidak bisa. Tidak boleh. 0,2 dan 0,5 harus sama dengan 0,4. Nah, karena tidak memenuhi, berarti ini tidak memenuhi. Kemudian, 0,2 dan 0. Atau minimal dari 0,2 dan 0 itu kan 0 ya. Nah, 0 tidak sama dengan 0,4. Sehingga yang kedua juga tidak memenuhi. Kemudian yang ketiga, minimal dari 0,4 dan 0,6 itu adalah 0,4 dan juga sama dengan S2 yaitu 0,4 sehingga benar. Nah, dengan demikian diperoleh K2-nya adalah 3. Baik. Selanjutnya kita akan mencari K3. Nah, untuk mencari K3 maka patokannya adalah X bar K3 dan RK3 itu harus sama dengan S3. S3-nya 0,2. Nah, untuk kolom ketiga ini 0,2 atau minimal dari 0,2 dan 0,2. 0,2 sama ya dengan 0,2 berarti benar. Kemudian 0,2 dan 0,4 minimalnya adalah 0,2 sama dengan
S3 0,2 berarti benar. 0,4 dan 0,1 minimalnya adalah 0,1 tidak sama dengan 0,2 artinya tidak sama dengan S3, maka di sini salah untuk ketiga. Maka siapakah yang benar? Yaitu di K3-nya 1 dan 2. Nah, dengan demikian kita peroleh K1-nya itu 1, 2, K2-nya 3, K3-nya 1, 2. Nah, untuk mencari G itu kan tadi disebutkan bahwa G itu adalah K1, K2, K3. Dengan demikian, G-nya itu merupakan kombinasi dari K1, K2, K3. Nah, kita lihat di sini. K1 ini K1. K1 ini K2, di sini K3. K1, K2, K3 dan seterusnya. Nah, kita cari kita peroleh G-nya 1, 3, 1. 1, 3, 2, 2, 3, 1, dan 2, 3, 2. Nah, sehingga kita peroleh G-nya itu. Nah, apakah G-nya itu solusi? Bukan. G-nya itu bukan solusi. G-nya itu baru kumpulan indeks-indeksnya yang nantinya akan kita cari solusinya yaitu XG-nya. Baik, masuk ke langkah yang ketiga. Untuk mencari solusi XG itu berdasarkan elemen G dari himpunan G tadi. Jadi kita punya 4G ya, yaitu 131, 132, 231, dan 232. Nah, untuk yang pertama dulu, untuk G-nya adalah 131, kita peroleh XG1 yaitu maksimal dari SJ dengan syarat KJ-nya 1. Yuk kita lihat, ketika KJ-nya itu 1, kan kita punya XG-nya, kita punya G-nya adalah 1, 3, 1. Berarti kan ketika K-nya 1 itu di mana? Di sini toh. S1 dan S3. Maka S1-nya 0,2, S3-nya 0,2. Dapat dari mana dari soal ini? Nah, ini S1, ini S3. Nah, karena di sini ada 2, maka kita cari maksimumnya, maksimum dari SJ, yaitu 0,2, hasilnya adalah 0,2. Itu untuk XG1. Nah, XG2 berarti supremum dari SJ dengan syarat KJ-nya 2. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah ada KJ yang 2 di sini? Tidak ada. Karena di sini KJ2 itu tidak ada, maka kita menggunakan konvensi tadi bahwa supremum dari alfa I dengan I-nya anggota dari himpunan kosongnya itu adalah 0. Ya, dengan demikian supremum dari SJ dengan syarat KJ2 sama dengan 0. Kemudian untuk XG3 berarti kita melihat untuk KJ3 siapa SJ-nya. Nah, di KJ3 ini kan KJ3 kan di sini ya. Berarti yang memenuhi itu adalah kan di sini kan di S2 karena di sini S1, S2, S3 ya. Berarti di sini S2. Siapa S2? S2-nya adalah 0,4. Nah, dengan demikian untuk G-nya 131 kita peroleh G-nya 0,2, 0, 0,4. Tentu XG ini juga memenuhi persamaan X komposisi R sama dengan S. Nah, kalau kita lihat di sini, himpunan solusi yang memenuhi XG subset X subset X itu adalah 0,2, kemudian 0 sampai 0,2 dan 0,4. Kenapa 0 sampai 0,2? Karena kita memiliki X bar tadi di awal adalah 0, himpunan 0,2, 0,2, 0,4. Nah, kalau kita lihat, ini kan XG-nya sama ya, sama-sama 0,2,
0,2. Kemudian XG-nya di sini 0, di sini X bar-nya 0,2, maka ini 0 sampai 0,2. Kemudian ini sama XG dan X bar 0,4, maka kita tuliskan 0,4. Nah, ini berlaku untuk G-nya 1, 3, 1. Oke. Nah, padahal kita masih memiliki G yang lain. Apa itu G yang lain? 132, 132, 231 dan 232. Baik. Nah, kita akan mencoba untuk mencari XG dengan G-nya 132. Yuk teman-teman, kita ikut bareng-bareng biar semua bisa memahami materi ini dengan mudah. Monggo mikrofonnya dinyalakan, dibantu sama Bu. Dinyalakan ya, sehingga saya bisa tahu bahwa teman-teman ini paham atau tidak, begitu. Yuk bareng-bareng. Nah, kita punya G-nya 1, 3, 2. Oke. Nah, untuk XG1, ini kan XG1, berarti kan kita akan mencari supremum XG dengan syarat KJ-nya 1. KJ1 ini, KJ1 di sini, maka SJ-nya S berapa ini? XG1 teman-teman. Oke, saya kasih contoh dulu ya. Di sini S1 ya. Karena apa? Karena di sini posisinya pada posisi yang pertama. 1. Ini posisi pertama, berarti S1 di sini. Berarti S1-nya adalah 0,2. Baik, apakah bisa dipahami? Lanjut Bunda. Ya. Untuk XG2, karena di sini 2, maka kita cari sama dengan 2. Ada nggak KJ-nya sama dengan 2? Ada. Ada ya. Ada. KJ-nya sama dengan 2. Di sini KJ sama dengan 2. Di sini pada posisi S berapa nih? S3. 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 Nah, berapakah nilai S3-nya? 0,2. 0,2. Yuk, lagi. Ketika KJ-nya sama dengan 3. Ada nggak KJ-nya sama dengan 3? Ada. Ada. KJ-nya sama dengan 3 ini ya. Yuk, jangan malu-malu ya teman-teman ya. KJ sama dengan beradab pasti pada S berapa ini yang sesuai? 2. S2. Berapakah nilai S2-nya? 0,4. 0,4. Berarti kita punya XG. XG-nya apa ini XG-nya? 0,4. Nah, dalam hal ini XG-nya ini sama dengan X bar ya. Tadi kita sudah peroleh nilai X bar-nya 0,2, 0,2, 0,4. Oke, selanjutnya adalah kita akan mencari G-nya 2, 3, 1 dengan cara yang sama. Nah, XG1 itu adalah supremum SJ dengan syarat KJ-nya 1. Ada 1 tidak? Di 2, 3, 1 ini ada. Berarti ini pada posisi S berapa? S3. S3. S3-nya adalah 0,2. Kemudian untuk KJ2, KJ sama dengan 2. S1. Oh, S1 berarti ini nilainya adalah 0,2. Nah, kemudian KJ3 apakah ada? Ada. Ada di S3. Oh, S2. Ya, betul. S2-nya berapa, Nak? 0,4. Nah, dengan demikian kita punya untuk G-nya itu 2, 3, 1. XG-nya adalah 0,2, 0,4.
dan 3. Tadi yang 2, 3, 1 itu 2 sama dengan yang terakhir yang 2, 3. Nah, 2, 3, 2. Untuk KC sama dengan 1 ada? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti supremum dari himpunan kosong apa ya? 0. Berarti di sini 0. Pintar sekali. Untuk KC sama dengan 2, nanti kita mencari S1 minimal dari maksimal dari S1 dan S3. betul S3 maksimal dari 0,2 dan 0,2 hasilnya 0,2. Kemudian untuk KJ3 ada tidak? Ada. S2. Nilainya betul 0,4. Nah, yang keempat ini dengan G-nya 232 kita peroleh XG-nya adalah 0, 0,2, 0,2, 0,4. Coba kalau kita bandingkan dengan X-bar. Tadi X-bar kita kan 0,2, 0,2, 0,4. Ya, sehingga dengan solusinya menjadi apa ini? X-bar-nya tadi 0,2, 0,2, 0,4. Nah, tadi di sini karena di sini 0, di sini 0,2, maka di sini ada tentang antara 0 sampai 0,2. Kemudian 0,2, 0,4. Nah, langkah keempat yaitu menentukan solusi himpunan dari keseluruhan. Tadi yang sudah kita peroleh, yang di 131 kan kita peroleh 0,2, 0 sampai 0,2, 0,4. Kemudian yang terakhir ini 0 sampai 0,2, 0,2, 0,4. Nah, ini merupakan himpunan solusi dari kesamaan soal contoh 3.10. Nah, prosedur ini, prosedur penyelesaian persamaan relasi fasi ini sebenarnya bisa menggunakan tabel, tapi mungkin nanti akan lebih dipahami lagi di contoh berikutnya dengan menggunakan tabel. Kalau dari tempat saya tadi, jadi yang XG tadi ini bisa kita masukkan ke dalam tabel ya. Kita lihat di sini, S itu kan sudah diketahui nilainya, ini ada S1, S2, S3, kemudian X1, X2, X3 itu merupakan solusi-solusinya. Bagaimana cara mencari solusi-solusinya? Kita cari dulu solusi maksimalnya yaitu X-bar. Solusi maksimal itu X-bar itu dicari dari membandingkan nilai SJ dan R baris. Contohnya seperti ini. Ini R baris 1 dan ini SJ-nya. Nah, 0,2 dan 0,3 memenuhi, maka di sini nilainya 0,2, 0,4, 0,5 memenuhi, maka kita cari minimumnya, maka di sini 0,2. Kemudian yang berikutnya 0,2 dan 0,2. 0,2 apakah kurang dari 0,2? Tidak. 0,4 kurang dari 0 juga tidak. 0,2 kurang dari 0,4 iya, maka di sini X-bar yang keduanya adalah 0,2. Demikian juga di X-bar yang ketiga. X-bar yang ketiga kita bandingkan SJ dan R3J-nya. 0,2 kurang dari 0 tidak, 0,4 kurang dari 0,6 iya, 0,2 kurang dari 0,1 tidak, yang memenuhi SJ-nya adalah 0,4. Nah, di sini maka X-bar-nya adalah 0,2, 0,2, 0,4. Nah, kemudian
untuk mencari himpunan solusinya, yaitu kita masukkan tadi karena pada kolom pertama itu kan yang memenuhi kan 1 dan 2, maka di sini X1 dan X2 0,2, 0,2, atau kalau tidak kita akan mencari X bar KJ dan RKJJ itu sama dengan SJ atau tidak. Nah, misalkan gini, X bar KJ-nya itu kan 0,2 dan RKJJ-nya ini 0,2 dan 0,3, apakah sama dengan 0,2? Minimal dari 0,2 dan 0,3 kan 0,2 ya, sama dengan 0,2, kita tuliskan di sini 0,2. Langkah selanjutnya 0,2 dengan minimal dengan 0,2 yaitu 0,2 sama dengan SJ-nya, maka di sini tertulis 0,2. Kemudian yang ketiga 0,4 dan 0 minimalnya adalah 0, tidak sama dengan 0,2, maka ini tidak dituliskan. Jadi di baris pertama X1-nya 0,2, X2-nya 0,2. Demikian juga pada baris yang kedua. Nah, baris yang kedua maka kita akan melihat pada kolom yang kedua. X1-nya atau X bar 1-nya itu kan 0,2. Minimal dari 0,2 dan 0,5 adalah 0,2 sama dengan 0,4. Maka di sini tidak ditulis. Kemudian berikutnya 0,2 dan 0 minimalnya kan 0. Tidak sama dengan 0,4. Maka juga tidak ditulis. Kemudian ketiga 0,4 minimalnya 6. Minimal dari 0,4 dan 0,6. 0,4 sama dengan S2. Nah, maka di sini ditulis 0,4. Demikian juga pada yang ketiga. 0,2 dan 0,2. Hasilnya 0,2 sama ya dengan 0,2 dengan S-nya. Maka di sini ditulis 0,2 dan 0,4 minimalnya adalah 0,2 sama dengan 0,2 SJ-nya, maka ditulis di sini. Dan yang ketiga 0,4 dan 0,1 minimalnya 0,1. Nah, karena minimalnya 0,1 tidak sama dengan 0,2, maka di sini tidak ditulis. Nah, ini untuk mencari X-nya. Nah, kemudian kita akan mencari XG-nya. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan dari XG-nya dengan cara yang tadi sudah saya sebutkan. Dengan cara itu, kemudian kita tuliskan di sini. Dengan demikian, kita memiliki himpunan solusi dapat diperoleh dengan cepat dengan membandingkan X terhadap semua XG untuk G, elemen G yang terdaftar pada tabel tersebut. Nah, untuk X komposisikan sama dengan itu merupakan matriks XIJ dengan ukuran M kali M, R-nya adalah matriks RIJ dengan ukuran M kali L, dan S-nya adalah matriks SIJ dengan ukuran N kali L. Persamaan ini setara dengan sistem persamaan relasi fasi ini. Nah, karena di sini kita bahasnya pada himpunan semesta berhingga, X-nya itu X1, X2 sampai XM. Tapi ini bisa kita jabarkan menjadi XI1, XI2 hingga XIM. Relasi dengan R itu sama dengan XI1, XI2 hingga XIL. Dengan I-nya itu adalah 1, 2 hingga N. Artinya nanti kita akan mempartisi. Jika X-nya itu berupa matriks ya. X-nya ini kan berupa matriks dengan ukuran N kali M, maka kita akan
bisa mencari nilai XX-nya dengan mempartisi beberapa nilai X-nya. Artinya untuk baris pertama, X di baris pertama ini kan untuk baris pertama ya, untuk baris pertama, kemudian hingga sampai baris ke N, sehingga kita memperoleh beberapa XG begitu. Nah, ini akan lebih dipahamkan lagi pada contoh selanjutnya yang ada partisinya atau X-nya berupa matriks, sehingga kalau ini berupa himpunan semesta berhingga, jadi ini bukan matriks ya, ini untuk himpunan semesta berhingga, nanti di contoh selanjutnya akan dibahas ketika nanti dilakukan partisi. Gitu. Baik, selanjutnya monggo akan dibahas oleh Pak Rohim. Terima kasih Bu Sita atas penjelasan tadi, udah luar biasa. Saya melanjutkan tadi. Tadi ada dua cara sebenarnya, ada cara yang manual tadi sama cara yang di tabel. Jadi yang di tabel 13 ini agar lebih memaksimalkan cara menyelesaikannya, kita pakai tabel sendiri. Di sini ada contoh 311, yaitu selesaikan persamaan berikut. Di sini ada X komposisi R, jadi saya singkat gitu aja ya, X komposisi R itu sama dengan S, itu maksudnya gitu. Lah, karena di sini ada dua baris X, maka di buku ini disarankan untuk dipisah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah X11, X12, X13, yang kedua adalah X21, X22, dan X23. Oke, next. Jadi nanti kita akan menyelesaikan ini pakai tabel, langsung pakai tabel, bagaimana cara memaksimalkan pakai tabel, dan kita bagi menjadi dua. Oke. Next mungkin. Oke, yang perlu kita ingat-ingat kembali itu adalah gini. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Sita bahwa yang pertama adalah ingat tadi bahwa supremum dari himpunan kosong itu adalah 0. Itu harus kita ingat-ingat karena nanti kita pakai terus. Supremum dari himpunan kosong itu adalah 0. Kemudian infimum dari himpunan kosong itu adalah 1. Itu nanti kita pakai. Ya. Oke, terima kasih Bu Sita udah dituliskan. Nah, di sini langkah pertama adalah, tadi kan kita sudah membagi menjadi dua nih. Jadi ada persamaan pertama, kita buat tabelnya dulu, yaitu X11, X12, X13. Kemudian S11 yaitu 0, S12 yaitu 0,4, S13 yaitu 0,3. Ini diperoleh dari di persamaannya itu yang paling kanan sendiri, yaitu 0, 0,4, 0,3. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah, seperti yang disampaikan Bu Sita tadi, itu adalah kita mencari X bar. Next. Kita mencari solusi maksimal X bar K, yaitu kita bisa mencarinya dengan membandingkan SJ kurang dari RKJ, tetapi kita nanti memilih yang paling minimal. Jadi kita pilih nilai minimal dari semua SJ dengan syarat SJ-nya itu adalah kurang dari RKJ. Oke. Caranya bagaimana? Kita bandingkan SJ yang di kolom itu sudah dikasih tanda orange, yaitu bandingkan SJ dan R baris. Oke, yang pertama yaitu tadi disebutkan bahwa 0 itu kurang dari 0,3. Benar ya. Kemudian 0,4 itu kurang dari 0,5. Benar juga. Kemudian 0,3 kurang dari 0,2 itu enggak benar. Berarti yang benar ada 2, yaitu 0 sama 0,4. Sehingga nilai minimalnya dari dia itu adalah 0. Gitu ya. Lanjut. Kita fokus ke R yang baris kedua. Kita bandingkan SJ dengan R yang ada di baris kedua, yaitu 0 itu kurang dari 0,2. Oke, benar. 0,4 kurang dari 0,1, enggak. 0,3 kurang dari 0, enggak. Jadi hanya satu yang benar, yaitu 0,2. Sehingga kita tulis yaitu adalah 0 itu sendiri. Lanjut. Yang ketiga adalah kita fokus di R yang di baris ketiga. Kita bandingkan dengan SJ. SJ-nya kita pilih yang paling minimal, yaitu 0. Apakah kurang dari 0? Enggak. Ya. Kemudian 0,4. Apakah kurang dari 0,4? Enggak juga. Kemudian 0,3. Apakah kurang dari 0,3? Enggak juga. Sehingga dia himpunan kosong, enggak ada yang memenuhi. Nah, kalau enggak ada yang memenuhi dan kita mengambil infimumnya, maka nanti nilainya adalah berapa tadi? 1. Nah, itu. Jadi ketemulah nilai maksimalnya adalah 001. Seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kita memaksimalkan di tabel. Selanjutnya next. Langkah kedua itu adalah kita akan menentukan himpunan solusi G.
Dengan cara apa? Dengan cara tadi kan kita sudah mencari X bar-nya nih. X bar-nya adalah apa? X bar itu adalah solusi maksimalnya, yaitu 001. Tuh, yang ada di tabel, yang di tengah-tengah itu ya, 001. Nah, itu kita akan bandingkan dengan R. Cuma operasinya di sini adalah baris kolom. Jadi 001 yang di X bar itu kita bandingkan dengan kolom yang ada di R. Next. Nah, kita fokus di situ ada tanda orange-nya, yaitu yang di atas 03, yang di R itu 03, 02, 0, kemudian yang di X bar itu 001. Kita bandingkan 001, bukan kita bandingkan. Kita cari nilai minimal, maaf. Kita cari nilai minimal dari X bar 001 dan 03, 02, 0 di R, yang nanti hasilnya adalah 0. Kita cari yaitu 0 itu 0 dan 0,3 itu adalah minimumnya adalah 0. Next. Sehingga X satu-satunya kita isi dengan 0. Kemudian 0 dengan 0,2 itu nilainya adalah 0. Minimalnya juga sesuai dengan solusinya yaitu 0. Kemudian 1 dan 0, 1 dan 0 itu minimalnya adalah 0 sesuai dengan SJ. Sehingga ketemunya juga 0. Sehingga kita isi di X11, X12, X13 yaitu 0, 0, 0. Karena ketiganya semuanya terisi, maka K12 next, maka K12 itu adalah elemen 1, 2, 3. Itu ya, karena terisi semua. Jadi kalau andaikan nggak terisi, maka nanti ada yang kosong. Ini karena terisi semua, maka X11-nya adalah elemen 1, 2, 3. Lanjut. Kita akan menentukan yang kedua, yaitu fokus kita adalah X bar lagi dengan R yang ada di kolom kedua. R yang ada di kolom kedua ya. Nanti hasilnya harus 0,4. Ingat-ingat nanti hasilnya adalah 0,4. Bagaimana kalau hasilnya tidak 0,4, maka nanti dikosongin, gitu ya. Kita eksekusi 0 dan 0,5 itu minimalnya adalah 0, ya kan? Maka kok jawabannya 0,4, berarti nggak memenuhi, berarti X11 di S12 itu nanti kosong. Lanjut, 0, kemudian 0 dan 0,1 itu harusnya minimalnya adalah 0, tapi di situ kok 0,4, berarti nggak ada juga. Nah, yang terakhir 1 dan 0,4 itu minimalnya 0,4 sesuai dengan SJ yang di buletin itu 0,4 sehingga 0,4-nya terisi. Maka K12-nya next, K12-nya itu adalah elemen 3. Kenapa 3? Karena 1 2-nya kosong. Jadi terindeksnya adalah K3 saja. Itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut sekali lagi. Kita fokuskan X bar tadi dengan R yang ada di kolom terakhir, yaitu kolom ketiga. Kita cari minimalnya lagi, nanti harus hasilnya berapa? 0,3. Kalau enggak 0,3 berarti dikosongin. Gitu ya. Jadi 0 sama 0,2 minimalnya adalah 0. Lah kok jawabannya 0,3? Berarti kosong. Kemudian lagi yang kedua, 0 dengan 0 itu minimalnya adalah 0. Lah kok jawabannya 0,3? Maka kosong juga. Yang terakhir, 1 dan minimal dari 1 dan 0,3 itu adalah 0,3 sehingga terisi 0,3, diperolehlah K13-nya itu elemen dari 3 itu sendiri. Next. Oke, nah karena kita tujuannya mencari solusi G, di mana G itu adalah komposisi dari maksudnya kombinasi dari K yang sudah kita peroleh, maka nanti kita dapatkan jadi kita kombinasikan tuh K11-nya kan 1, 2, 3 nih. K12-nya kan ketemu 3, K13-nya ketemu 3. Kita kombinasikan sehingga dapatlah 133, 233, 333. Itu ya, bisa dipahami ya langkah-langkahnya ya. Nah, sebelum saya melanjutkan lagi, saya perjelas lagi di 133. Artinya apa sih 133 itu? Jadi 133 itu gini. K yang nilainya 1 itu ada 1 di posisi 1. 133 itu gitu. K yang nilainya 2, ada nggak saya K yang nilainya 2? Nggak ada kan? Maka nanti dia nggak ada, kosong. K yang nilainya 3 itu ada 2. Di mana? Di posisi kedua dan di posisi ketiga. Itu maksudnya gitu. Sekali lagi ya, fokus di 133, K yang nilainya 1 itu ada 1, yaitu di posisi 1. Di S11 itu. K yang nilainya 2 itu nggak ada, sehingga nanti kosong. K yang nilainya 3 itu ada 2, yaitu di posisi 2 dan di posisi 3. Nah, gitu ya. Oke.
Lanjut, maka kita akan menuju langkah ketiga, yaitu solusi dari XGX itu adalah kita akan mencari SGX-nya, yaitu kita mencari maksimal dari SJ, sedemikian hingga dengan syarat KJ-nya sama dengan K. Jadi harus sama dengan K dulu. Tadi dibilang bahwa 133 itu kan di back dulu mungkin di back tadi 133 itu kan K yang nilai 1 kan ada di posisi 1, yaitu S11 tadi 0, sehingga nolnya bisa turun ke bawah. Nah, namun di K yang 2 itu kan nggak ada nilai K2, kosong. Di situ nggak ada duanya masalahnya. 133 kan nggak ada duanya, sehingga 0 itu, ya 0 yang kedua itu diperoleh dari bukan dari SJ, tapi dia diperoleh dari konvensi tadi. Bahwa konvensi supremum dari himpunan kosong itu jawabannya adalah 0. Selanjutnya kalau K-nya 3 itu diperoleh dari 04 dan 03, karena ada di posisi kedua sama ketiga. Posisi kedua itu 0,4, posisi ketiga itu 0,3. Sehingga kita peroleh maksimalnya dari 0,4 dan 0,3 itu adalah 0,4 itu sendiri. Nah, gitu ya. Lanjut ke 233 juga sama sebenarnya. Jadi K yang nilainya 1 nggak ada, sehingga di nilainya 0. Itu dari konvensi, bukan dari SC. Yang kedua, K yang nilainya 2 itu ada di posisi pertama. Berapa itu? Ya 0 lagi. Karena S11 kan 0. Nah, gitu. Kemudian K yang nomor 3 itu ada 2 di posisi mana? Di posisi 2 dan posisi 3. 2 Berarti dan nanti 3. ya 2 dan 3. Maka nanti S12 dan S13. Nah, karena ada 2 nilai, maka kita cari yang maksimal 0,4 sama 0,3, yang maksimal adalah 0,4. Dan begitu juga 333 itu juga sama. Next. Kita mulai dari 0, sama ya caranya ya, 0 0 0 kita sedikit, 0 0 sama 0,4. Nah, setelah semua setelah solusinya sudah ketemu semua SGX-nya, maka kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu apa? Yaitu tentukan solusi himpunan X, di mana XG itu adalah subset dari X, subset dari X bar tadi. Nah, dengan G adalah elemen G tadi sendiri. Nah, kita tahu bahwa X barnya yang ada di tengah-tengah hijau tadi itu kan 001, itu adalah X bar. Itu sudah disebutkan di awal bahwa itu adalah solusi yang paling gede, nggak mungkin ada elemen yang lebih gede lagi daripada itu. 001 itu dulu paling gede. Kemudian ternyata XG-nya itu ketemu beberapa, dan beberapanya sama semua, yaitu 0 0 0,4. Sehingga nanti untuk mencari X-nya itu adalah dia main rentang. Kita bandingkan per elemennya. Oh, yang pertama adalah 0 dengan 0 sama. Yang kedua 0 0 0 sama juga. Jadi kolom pertama itu kan 0 semua kan ya. Kolom kedua 0 semua. Nah, kolom ketiga itu kan ada rentang, yaitu XG-nya ketemu 0,4, sementara X maksimalnya itu ketemu, X bar maksimalnya, solusi maksimalnya ketemu 1. Sehingga nanti adalah 0 0 0,4 sampai 1. Apa artinya ini? Solusi kita kembalikan lagi. Apa artinya ini? Ini adalah ketika nanti teman-teman mengganti X di persamaan yang paling atas, X11, X12, X13, teman-teman misalkan mengganti 0, 0, misalkan 0,4, nanti pasti nilainya sama dengan solusi ini. Bagaimana kalau saya ganti antara 0,4 sama 0,4 sampai 1, tapi khusus yang di X13 saja ya, misalkan di sini diganti X11-nya diganti 0, X12-nya yang paling atas ya, X12-nya kita ganti 0, kemudian X13-nya kita ganti 0,5, itu juga pasti memenuhi lagi. Nah, itu juga pasti memenuhi lagi. Pokoknya di rentang itu sudah dijamin sama teorema tadi. Nah, itu sepertinya gitu ya definisinya ya. Jadi ternyata yang kita tentukan tadi itu X-nya itu ternyata punya rentang, yaitu 0 0 0,4 sampai 1 itu sendiri. Nah, itu ada di baris 1. Next. Nah, tadi kan ada di persamaan, ada satu persamaan dipecah menjadi 2. Nah, persamaan kedua itu yang X21, X22, X23 sama juga caranya. Nah, ini juga kami modifikasi. Kemarin di bukunya disebutkan hanya X1G, X2G saja, hanya 2 solusi. Tapi memang sebenarnya 2 solusi itu adalah gabungan dari semuanya. Namun kita jabarin lagi. Langkah pertama tadi sama ya, menentukan X bar. Next saja Bu ya. Sama kok nanti. Next saja karena waktunya juga mau habis. Next. Intinya sama semuanya sampai yang hampir terakhir aja Bu, enggak apa-apa. Sama semuanya. Next. Nah, ini kalau bedanya kalau yang di buku itu hanya disebutin ada 2. XG-nya ini X-nya satu hanya 2 saja lah. Kami berusaha mencoba
mencoba menjabarkan semuanya kemarin, ternyata ketemunya ada 8 dengan ketemunya X21-nya elemen 12, X22-nya ketemu 13, X23-nya elemen 13. Lah ini nanti kita kombinasikan seperti tadi. Ini kan banyak nih, jadi kombinasinya apa? Berarti kita mulai dari 1 aja dulu ya. 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 3 2 1 3. Maaf ya, kita ulang lagi ya. 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 2 1 1 2 1 3 2 3 1 dan 2 3 3. Dengan cara yang sama pula itu ternyata ketemunya seperti tadi. Ini ada masing-masing. Lah, kenapa kok di buku itu disebutin ternyata ada 2? Ternyata dari sekian solusi ini itu ternyata memang mengumpul jadi 2. Jadi next Bu, enggak apa-apa. Jadi misalkan gini, solusi GX1 misalkan di ini 02, yang paling atas itu solusi 111. Bisa dilihat teman-teman ya, 111 itu kan 02 0 0. Itu kalau kita bandingkan dengan X bar itu kan berarti 02 sama dengan 02 ya, sama ya. Kemudian 0 ke 1 berarti main rentang, berarti 0 ke 1. Ya. Kemudian yang terakhir adalah 0 ke 02 itu juga main rentang, sehingga ditemukan X2G-nya itu adalah 02 rentang 0 sampai 1, rentang 0 sampai 0,2. Itu XG111-nya itu ternyata dia adalah masuk di situ, di rentang itu. Nah, ternyata X113-nya juga di next. Nah, ternyata ini juga belum di back dulu. Langsung ya ini ya ternyata ya. Ternyata di baris kedua 113 itu 0,2 0 sama 0,2 itu juga sudah masuk ke rentang yang ada di hijau itu, yang ada di biru itu. Kemudian 131 yang jawabannya 02 002 juga masuk rentang itu juga. Nah, sampai yang hampir terakhir itu masuk ke rentang kedua. Lah yang paling akhir ternyata 0 0,2 0,2 itu enggak masuk di rentang itu, sehingga kita buat rentang lagi. Yaitu loh, bagaimana cara membuat rentangnya lagi? Membuat rentangnya adalah kita bandingkan dengan X bar lagi. Kita bandingkan dengan X maksimal. Jadi 0 yang paling bawah ya, yang paling bawah 233 itu kan 0 dengan 0,2. Berarti nanti rentang 0 sampai 0,2. Kemudian yang tengah 0,2 sampai 1, rentang juga lagi. Yang terakhir adalah 0,2 karena dia sama, dia nggak main rentang, berarti 0,2 saja. Sehingga didapatin 2 tuh. 0 sampai 0,2, 0 sampai 0,2 sampai 1 dan 0,2. Nah, tadi sebenarnya di sini kan tadi ada satu persamaan yang dipecah menjadi 2. Tadi yang pertama mendapatkan satu solusi rentang, yang kedua mendapatkan 2 solusi rentang, sehingga hasilnya itu kita kombinasikan lagi. Next. Sehingga berdasarkan tabel-tabel ini, himpunan solusi yang diperoleh adalah, jadi yang paling atas ini adalah yang ketemu di himpunan pertama tadi, 0004 sampai 1, 0004 sampai 1, itu sama yang paling atas. Kenapa? Karena memang kita kombinasikan dengan jawaban yang kedua tadi, yaitu 02, 01, 002 itu sendiri. Nah, jadilah seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Next. Kemudian terakhir, terkait dengan persamaan yang berbeda. Kalau yang kita bahas tadi itu adalah X komposisi R itu sama dengan S. Nah, sekarang kalau ada persamaan R komposisi X itu sama dengan S. Nah, dengan X-nya itu adalah solusi, maka kita bisa menggunakan proposisi 3.2. Di mana proposisi 3.2 itu menyatakan bahwa kalau ini saya perlihatkan di bukunya Wang. Mohon maaf, apakah terlihat? Ya, terlihat. Pada proposisi ini menunjukkan bahwa ketika R komposisi S inverse itu sama dengan S inverse komposisi R inverse. Nah, dibalik. Ya, dibalik. Kemudian karena di sini kan juga kita akan mencari X-nya itu kan posisinya di sini ya. Kalau tadi kan kita X-nya yang di depan. Nah, sehingga kita akan mencari solusi dengan cara menggunakan inverse-nya. Jadi kita rubah menjadi X inverse.
komposisi R inverse itu sama dengan S inverse ya. Tentu nanti ketika kita akan mencari X-nya lagi, nah itu perlu kita cari dari inverse-nya untuk memperoleh nilai X-nya. Nah, ini kemudian di bukunya Wang itu tertuliskan bahwa persamaan relasi fasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Sankis tahun 1976 yang membahas persamaan yang dibahas dalam bagian ini adalah persamaan relasi fasi komposit sub min pada interval satuan. Karena tadi kita juga menggunakan aturan supremum dan minimum. Untuk bentuk umum T dengan T sebagai T-norm atau yang dirumuskan dalam struktur Gizi, pembaca dapat merujuk pada halaman ini. Nah, selain jenis persamaan ini, banyak peneliti telah mengkaji berbagai jenis persamaan lainnya seperti persamaan ST, persamaan komposit if in I dengan I-nya adalah implikasi fasi ya yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Kemudian ada persamaan bilinear fasi dan sebagainya. Jika himpunan solusinya itu kosong, maka pencarian solusi pendekatan dapat dilakukan. Untuk penerapan persamaan relasi fasi dalam penalaran fasi, kontrol fasi, dan bidang lainnya dapat dilihat pada halaman-halaman ini. Kemudian juga dalam halaman 30, 40, dan 42 ini tersedia tinjauan umum terkait dengan penelitian dalam bidang ini. Begitu pemaparan dari kelompok kami, kelompok 4. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami teman-teman semua. Silakan masih ada waktu kalau yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung. Pak Eri tadi sudah ngecek juga di makalah penggunaan simbol ya, itu mungkin perlu dikonsistenkan. Banyak yang kan, masa himpunan X anggotanya X itu ya, kalau saya cek di buku ternyata X-nya beda ya. Nah, tapi di makalah Anda dan tampilan Anda juga beda, itu kan nggak mungkin ya, masa X himpunan X isinya X juga ya, simbol yang sama, kecuali kalau kalau X-nya beda, kalau himpunan misalnya X besar anggotanya X kecil itu mungkin ya. Nah, ternyata itu simbol yang berbeda di buku, tapi di Anda tadi baik di tampilan maupun di makalah ternyata X-nya sama gitu ya. Nah, itu kan secara matematik nggak mungkin kan ya. Nah, itu ya kayak waktu mengumpulkan solusi tadi ya. Solusi tadi itu kan menentukan solusi ya. Waktu mengumpulkan solusi ya, atau himpunan solusi terakhir ya. Oh, J. Iya, itu. Itu di makalah ternyata juga saya kira iya. Saya kira hanya di tampilan, ternyata di makalah juga harus dibenahi juga ternyata gitu ya. Nah, ya, termasuk ada yang tegak, ada yang miring, itu kan simbol yang berbeda kalau matematik ya. Nah, konsisten kalau miring. Iya, betul Bapak. Semua, gitu ya. Sepertinya di makalah juga ada yang tegak dan miring. Iya, betul. Nah, itu nanti itu penting ya di matematik, karena antara tegak, miring, italik itu walaupun hurufnya sama itu menyatakan simbol yang berbeda gitu ya. Nah, kalau di matematik itu sensitif terhadap simbol-simbol semacam itu. Terus bahkan sebaliknya, mestinya teks malah dimiringkan karena Anda berada di equation. Betul Bapak. Gitu ya. Nah, itu juga beberapa gitu ya. Baru kita sadari setelah mau ini. Iya, betul. Tapi kalau dari isinya, iya. Kalau dari isi presentasi saya kira cukup bagus tadi ya. Ini prosedurnya sangat detail tadi ya, sampai mengajak untuk mencari itu ya. Ini memang lebih banyak ke prosedural nih tadi ya. Jadi makanya tadi ya untuk mencari solusi gitu ya. Jadi itu lebih banyak ke prosedural ya, sesuai dengan yang ada gitu ya. Jadi lebih mudah dibayangkan yang tadi kan ya, konkret gitu ya, dibandingkan yang sebelumnya. Betul. Jadi memang betul-betul konkret, ada barangnya, apalagi contohnya sudah langsung bisa dilihat di sana ya. Dan yang lain pun juga sebagian sudah bisa mengikuti tadi ya. Nah, tapi sebagian masih ada juga yang malu-malu.
Ya mungkin perlu membaca kembali gitu ya. Tapi nanti kalau ada yang tidak jelas bolehlah dilanjutkan dipertanya di forum diskusi gitu ya. Nah, nanti kelompok ini akan menanggapi. Baik, masih ada yang perlu disampaikan nih, waktunya pas. Oke. Cukup nggih Pak Pur nggih. Terima kasih Pak Eri. Matur nuwun Pak Pur. Ya, terima kasih pada Sita dan Pak Sita dan Pak Abdul Rahim yang telah presentasi hari ini. Ya, kita akan ketemu lagi pekan depan di kampus ya. Pekan depan sudah ngampus ya. Insya Allah sudah ngampus. Iya, tadi yang notasi yang dikritik Pak Eri tadi benar. Yang satu X-nya X besar, yang satu X-nya X cantik. Iya, kalau di buku X-nya beda Pak. Ya. Saya tadi heran loh, kok himpunan X isinya juga X kan? Nggak mungkin ya, himpunan isinya dirinya sendiri gitu ya. Oke, matur nuwun, terima kasih. Terima Kita kasih. ketemu lagi pekan depan UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Selamat ketemu teman-teman semua.